Kedaulatan pangan tak hanya sebatas mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, namun masalah kedaulatan pangan kini menjadi isu global yang mengait pada ekonomi dan politik. Kedaulatan pangan dimulai dengan kemandirian dalam menghasilkan komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kemandirian pangan bisa dilakukan dengan mengonsumsi pangan non-beras, agar ketergantungan terhadap impor beras bisa ditekan. Salah satunya dengan mengonsumsi umbi-umbian. Salah satunya adalah ubi porang. Tanaman porang saat ini cukup digemari untuk dibudidayakan karena nilai ekonomi yang cukup tinggi. Budidaya tanaman porang dilakukan di berbagai daerah karena permintaan juga yang cukup tinggi. Selain untuk dikonsumsi, ubi porang ini menjadi salah satu komoditas ekspor yang sangat menjanjikan hasilnya. Porang adalah komoditi baru yang saat ini digandrungi oleh para petani karena mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Tujuannya, manfaatnya, fungsinya sebagai bahan makanan dan bahan untuk industri kosmetik. Umbi porang bisa diolah menjadi berbagai macam bahan makanan dan kosmetik. Bulbil atau katak porang sebagai bibit yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi porang ya saat ini sangat menguntungkan sekali. Pertama mungkin untuk komoditas ekspor, diambil dari umbinya. Umbinya itu diekspor ke beberapa negara, diantaranya dari Korea, Cina, sampai Australia. Terus bisa dari bijinya juga, dari kataknya juga lebih dikenal sama nama bulbil. Jadi itu sangat mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Tanaman porang ini selain sebagai komoditas ekspor juga untuk konsumsi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting. Sebagian warga LDII memberdayakan lahan kosong dengan tanaman produktif seperti pisang. Pisang membutuhkan pupuk organik untuk mempercepat proses berbuah dan menghasilkan buah pisang yang berkualitas. Kami menanam ini sebagai bagian dari upaya kita ya di masa pandemi corona ini ya, dalam memberdayakan tanah kosong. Alhamdulillah dengan pupuk organik Hayati ini kelihatan bahwa tanah itu semakin subur. Tidak mengurangi daya serap, bahkan meningkatkan daya serap akar terhadap unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga kami memperkirakan yang normalnya 1 tahun ya baru berbuah, sekarang baru 6 bulan sudah ada yang berubah sebagian. Untuk meningkatkan nilai ekonomis buah pisang, dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan seperti keripik, sale, serta diolah menjadi tepung pisang untuk makanan bayi. Kedepannya mungkin kalau sudah ada teknologi pengolahannya, yaitu juga dijadikan tepung pisang itu untuk makanan bayi. Sementara pada sektor perikanan, sebagian warga LDII mengembangkan teknologi budidaya ikan jaring apung. Untuk menghasilkan ikan siap panen, memerlukan pemeliharaan selama 3 bulan lamanya. Selain untuk memenuhi asupan protein keluarga, hasil budidaya ikan ini juga untuk memasok kebutuhan pangan, baik di pasar lokal maupun luar kota. Untuk saat sekarang ya saya nanam ikan mas sama nila sama patin. Kalau untuk dari benih, penebaran benih itu ya sekitar 3 bulan, 4 bulan. Untuk pasar, sementara pasar lokal ya, tapi mungkin bisa ke luar Jatiluhur gitu. Di bidang peternakan, sebagian warga LDII untuk memenuhi ketersediaan daging menjelang puasa dan hari raya menyediakan sapi potong dengan sistem penggemukan.
Di masa pandemi ini, harga daging cenderung mengalami kenaikan disebabkan pembatasan impor sapi dari luar negeri. Insya Allah malah beberapa bulan terakhir ini, kalau yang sudah siap punya sapi gemuk itu penjualannya malah gampang. Karena apa? Sementara ini sapi dari luar seperti Australia, ini kebetulan harga jual di Indonesia naik. Yang biasanya per kilo itu hanya 40.000 per kilo, sekarang naik 48. Jadi kalau sapi lokal ini kita jual dengan harga 48 sampai 50, itu masih banyak yang nyari. Untuk menjaga kesehatan dan menghasilkan daging yang berkualitas baik, peternak selalu memperhatikan pakan sapi dengan berbagai macam pakan konsentrat. Limbah kotoran hewan yang dihasilkan dari sapi dapat diolah menjadi bahan pupuk organik yang dapat digunakan petani untuk mengurangi bahan kimia. Untuk pemanfaatan limbah, khususnya kotoran sapi itu, barangkali ada dari saudara jemaah yang punya usaha pupuk, itu bisa bersinergi untuk kebutuhannya dari kotoran sapi itu dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan kotoran hewan sebelum menjadi pupuk organik, kedepannya warga LDII akan mengolah kotoran hewan sehingga menghasilkan gas metana atau biogas yang dapat digunakan untuk pengganti gas LPG.